Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau Anda mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi semakin menarik. Tapi kalau kita membicarakan juga salah satu bagian, karena kan ini banyak yang dibahas soal IT-nya, soal kemudian soal kecurangan melalui bansos, pengerahan aparat pemerintahan, baik itu ASN maupun aparat penegak hukum, itu banyak sisi yang bisa kita bahas dan sekarang ini memang sedang ramai itu. Salah satunya tentu saja soal IT ya, yang kemarin itu, kan KPU juga sudah menghadirkan, seorang ahli IT-nya yang, katanya dia di sini disebut sebagai salah satu tim yang mendevelop, dari, Sirekap gitu, dari ITB atau developer ITB dan saya menyimak kemarin kalau tidak salah namanya Mas Yudhistira, dia bagian security-nya ketika melakukan, develop itu. Nah, tapi kemudian ini menimbulkan pertanyaan ketika dia mengajukan argumen-argumennya karena, menurut, baik tim paslon 1, maupun tim hukum paslon, 03, ada yang berbeda dengan saksi-saksi, ahli yang juga dihadirkan oleh mereka. Dan karena itu kemudian, ketua tim pengacara 03, Bang Todung Mulya Lubis itu minta kalau memungkinkan, hakim itu ya mengkonfrontasi begitu bahasa hukumnya ya, kedua ahli IT ini, mereka dari ahli IT dua kubu ini nanti bisa ditunjukkan pada publik mana yang benar gitu. Tapi sayangnya ya memang itu nggak memungkinkan mekanisme seperti itu. Nah, tapi mari kita bahas apa sih kemudian yang jadi persoalan dari kesaksian dari ahli IT yang disodorkan oleh KPU itu, mengapa kemudian orang banyak yang merasa tidak puas dengan penjelasannya dan salah satunya ini, Pak Sugianto Sulistiono ini seorang ahli, atau pakar IT dari Universitas Airlangga. Assalamualaikum Pak Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap, Bang Erjo. Ya, Anda termasuk yang memberi catatan kritis ya terhadap kesaksian dari ahli IT-nya KPU lah kita sebutnya begitu ya? Ya, sebagai sesama orang IT, itu kan ya biasalah kita saling mengkritisi, Bukan satu mengecek guru satu begitu. ilmu dilarang saling kritis, bukan ya? Ya, bolehlah seperti itu. Cuma memang pada posisi ini kan saya mencoba berdiri di tengah sebagai seorang akademisi. Saya mencoba mengkritisi ada beberapa yang menurut saya perlu untuk diberi penekanan-penekanan dan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya makin menjadi aneh bagi kami ya, bagi kita sebagai orang-orang IT menjadi kok begitu ya, begitu Bang Gersuk. Apa kok begitunya itu apa? Nah, ini kok begitunya orang IT ini kan beda dengan kok begitunya orang awam. Coba Anda jelaskan dengan menggunakan bahasa yang bisa lebih mudah dipahami oleh publik termasuk saya gitu. Ya, siap Bang Ya. Gersuk. Jadi oke, yang pertama itu jadi ada 6 poin yang mungkin pada diskusi malam ini kita diskusikan, yaitu yang pertama adalah bahwa tim IT-nya KPU mengatakan bahwa ini sudah diaudit oleh BRIN dan BSSN. Nah, ini menjadi cukup menarik karena memang mungkin sebelumnya teman-teman mungkin mengkritisi kenapa Sirekap itu atau IT-nya KPU itu tidak diaudit. Ya, dan Konteks banyak audit, yang menuntut dilakukan audit forensik gitu ya maksudnya ya? audit forensik, betul. Hmm. Jadi audit ini konteksnya mungkin tidak hanya sekedar diaudit saja, tapi ya kalaupun diaudit saja itu juga bagus. Tapi sebenarnya keinginan dari bangsa ini adalah bahwa KPU itu punya standarisasi dari sistem IT-nya. Dengan terstandarisasi, maka ini menjadi semua penduduk Indonesia itu menjadi merasa nyaman karena memang sudah ada lembaga yang berani memberikan standarisasi, berani memberikan label bahwa IT KPU itu sudah dalam pengamatan kami, sudah dalam pengawasan dan sudah mengikuti standar yang benar. Misalkan saja. Ya, tapi kalau kemarin itu bisa kita sebut klaim ya bahwa mereka itu sudah diaudit oleh BRIN dan kemudian di assessment BSSN, oleh BSSN ya, BSSN assessment ya itu karena teknis ya. saya sempat melihat ketika dia menyampaikan itu dia sempat menengok ke belakang untuk mendapat keyakinan betul ya bahwa itu yang melakukan seperti itu kan gitu. Itu klaim saya sebut tapi belum ada apakah sudah ada penjelasan dari BRIN dan juga BSSN bahwa mereka memang bertanggung jawab atas audit itu? Nah, itu dia. Itu yang penting Bang Ersu. Jadi eh, kalau misalkan memang benar bahwa secara kelembagaan bukan hanya secara
pertemanan dan kekeluargaan terjadi audit begitu. Ya. Kalau secara kelembagaan berarti kan harus ada istilahnya dokumen bagaimana BRIN dan BSSN itu Yes. mengaudit gitu, dan kemudian auditnya ini ada temuan apa, ada anu seperti apa, apakah memang ini semuanya lancar-lancar saja, Ya, apakah semuanya sorry, itu baik-baik saja. saya salah dikit. Ya, Adanya biasanya kan ada standar tuh kalau audit itu mengandar apa. Apakah kalau di IT ini juga ada misalnya ISO berapa begitu, ada juga seperti itu? ya itu kalau mengikuti standarisasi, jadi Hmm. ada banyak standarisasi dunia tentang sistem informasi gitu. Jadi Ya. misalkan standarisasi yang diminta itu adalah standarisasi keamanan data, itu ISO 27001 gitu. Oke. Nah, dan ada misalkan standarisasi deploy sebuah aplikasi itu ISO 20.000. Nah, misalkan saja memang levelnya sampai standarisasi, memang wajib harus ada dokumen terstandarisasi. Ya. Gitu. Dan itu dokumen itu dipublis. Jadi IT, KPU atau Sirekap atau KPU sendiri itu sudah terpampang, sudah tertulis di web gitu bahwa mereka sudah terstandarisasi, harusnya begitu. Dan sayangnya kemarin itu tim IT KPU itu tidak menunjukkan link mana supaya semua masyarakat itu merasa oh iya ini memang sudah terstandarisasi, atau hanya sekedar diskusi audit gitu, atau kan memang audit ini benar-benar audit gitu, atau jangan-jangan kalau misalkan memang boleh berburuk sangka itu seakan-akan jadi ini hanya klaim saja. Iya, betul, hanya klaim misalnya ya begitu. Saya juga membayangkan seperti itu. Tentu mungkin kalau di orang awam menunjukkan sertifikat atau apa, tapi kalau digital mungkin ada linknya yang menunjukkan mereka sudah ada, Iya, kan seperti dia itu ya. sudah Oke. distandarisasi oleh siapa begitu. Jadi Yes. kalau misalkan memang sudah pernah terstandarisasi, harusnya berani Ya, menunjukkan oke. linknya itu begitu. Dan di link-link itu sudah kelihatan perusahaan-perusahaan mana atau IT mana yang sudah terstandarisasi selevel dan levelnya seperti apa begitu. Jadi kalaupun misalkan temuan dan sebagainya tidak dipublikasi, tapi paling tidak masyarakat sudah merasa nyaman bahwa sudah ada standarisasi internasional bahwa KPU, IT KPU itu sudah terstandarisasi. Oke. Begitu. Jadi Oke, dan nah. ini artinya BRIN dan BSSN harusnya ngomong deh. Harusnya berkomentar bahwa mereka sudah melakukan standarisasi level apa kepada IT KPU. Begitu. Harusnya ada komentar dari mereka berdua karena mereka berdua disentuh ini. Ya, Itu, oke. Bang Erjun. Tadi Anda menyebutkan ada 6 poin catatan Anda itu, Pak. Mari kita bahas satu persatu. Ya, jadi yang pertama tadi adalah BRIN dan BSSN. Kita sudah Oke, itu yang pertama ya. Ya, yang kedua adalah diinformasikan atau disampaikan tentang open source, begitu. Jadi open source itu beliau mengatakan ya tim IT KPU ini mengatakan bahwa open source itu murah tapi tidak murahan. Kalau saya nggak salah dengar, kalau saya nggak salah menyimak menyuplik begitu, murah dan tidak murahan. Konteksnya tentu tidak begitu, tidak sederhana itu. Iya, ya. Jadi artinya open source itu bukan murah, bukan open source itu berbicara sumber terbuka, gitu. Jadi bukan berbicara harga, begitu. Dan open source ini itu kalau misalkan dikatakan memang murah, ya hampir sebagian besar memang ketika kita berbicara sumber terbuka atau open source itu murah, begitu. Dan kemarin dikritik oleh teman-teman yang mencoba mengkritik Sirekap, mengatakan ini biayanya mahal kok pakai open source, begitu. Sementara tim IT KPU mengatakan ini murah tapi tidak murahan karena dibangun dari anak perusahaannya IBM, kalau saya nggak salah kutip begitu. Menurut saya sih bukan begitu ya, bukan begitu konteksnya. Jadi kenapa kita harus menggunakan modul-modul yang istilahnya bukan open source gitu? Apakah memang ada perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan open source? Oh, banyak. Tapi di kasus KPU ini, di kasus Sirekap ini, di kasus IT ini, kita perlu sebuah lembaga yang ikut bertanggung jawab terhadap modul yang kita pakai. Dan kebetulan modul ini adalah modul autentifikasi gitu. Nah, kalau kita menggunakan open source, maka tidak ada yang bertanggung jawab gitu. Karena memang ini dibangun oleh siapapun dan memang ada perusahaan yang menggawangi ini begitu, tapi paling tidak
apakah kemudian ketika ada trouble, ketika ada masalah, ketika ada bug dan sebagainya, apakah perusahaan yang mengeluarkan open source ini itu akan bertanggung jawab? Tidak. Karena konteks open source seperti itu, kecuali kalau open source itu kemudian ada biaya tambahan, yaitu maintenance atau biaya tambahan untuk melakukan modifikasi atau biaya tambahan untuk perawatan. Gitu. Jadi open source itu konteksnya seperti itu. Jadi kalau misalkan yang saya dengar dari tim IT-nya KPU, dia mengatakan bahwa ini murah tapi tidak murahan. Berarti konteksnya adalah harga. Malah menurut saya agak mengecewakan statement itu, gitu. Kenapa? Murah dan ya, jadi ini konteksnya bukan murah. Jangan berbicara murah, tapi konteksnya adalah pengamanan, gitu. Jadi konteksnya siapa yang bertanggung jawab ketika modul ini bermasalah, gitu. Ya. Nah, apakah memang kemudian tim IT ini yang bertanggung jawab sendiri? Ya sudah, berarti oke. Berarti mereka seakan-akan tidak menggunakan modul yang mau berbayar, mau open source, tapi kemudian dikawal oleh sebuah komunitas atau sebuah lembaga tertentu. Itu tidak dibicarakan itu. Yang dibicarakan malah murahnya, begitu. Tidak, harusnya tidak begitu. Ini sebuah sistem yang memutuskan sebuah kebijakan negara, Jadi tidak bukan bisa. soal mahal atau murah ya, bukan soal itu. Mahal atau murah, begitu, tidak bisa Anda mengatakan, saya mengatakan begitu. Ini urusan negara ini, gitu. Jadi sebaiknya modul yang dipakai adalah modul-modul yang ada lembaga yang memang bertanggung jawab, ikut membantu bahwa modul saya itu benar, begitu. Ya, oke. Gitu. Itu yang poin kedua ya. Poin kedua. Kemudian di sisi itu kemudian ada kelanjutannya mengatakan bahwa CVE itu dipublikasi jika sudah diperbaiki. Oke, apa itu CVE? Nanti dulu, jangan dilanjutin dulu. Ya. CVE itu apa itu? CVE itu Common Vulnerability and Exposure. Jadi sebuah kerentanan yang ditemukan oleh sebuah komunitas tertentu. Gitu. Ya, oke. Jadi komunitas tertentu itu melakukan audit, istilahnya begitu, terhadap modul ini, modul yang dipakai ini, dan modul ini kan sebenarnya modul umum ya, modul yang dipakai oleh banyak pengembang juga begitu. Nah, ternyata ditemukan sekitar 80 berapa itu CVE, yaitu kerentanan begitu. Dan itu angka 80 CVE atau 80 kerentanan itu cukup tinggi atau biasa itu dalam sebuah sistem yang dikembangkan? Ya, memang ada yang sampai ratusan dan sebagainya, tapi bagi kita kerentanan itu 80 itu sudah, bagi sebuah sistem yang diamankan level negara itu tidak boleh main-main. Begitu. Tidak boleh main-main begitu, karena kalau misalkan 80 itu dibiarkan, maka akan terjadi masalah. Dan beliau pada saat itu mengatakan bahwa yang dipublis itu adalah yang sudah diperbaiki. Sepemahaman saya tidak begitu. CVE itu hanya bercerita tentang ada kerentanan ini, perkara diperbaiki tidak diperbaiki nggak ada urusan. Jadi komunitas ini mencoba melakukan pengecekan, gitu, para jagoan-jagoan ahli sistem ini kemudian melakukan pengecekan modul yang ada itu, dan kemudian dia mengelis, gitu, ada sekian list, ada sekian kerentanan loh yang ada di sini. Nah, ditemukan sekitar 84 kalau nggak salah itu ada kerentanan. Menurut saya jangan kemudian dibuat statement bahwa yang sudah ini seakan-akan apa ya istilahnya, melakukan pembelaan yang tidak pas kalau menurut saya. Menurut saya tidak pas gitu. Jadi sebaiknya tidak berkomentar seperti itu. Jadi akhirnya kami merasa bahwa kok begini sih jawabannya. Gitu. Jadi ketika dikoreksi bahwa ada CVE, ketika di open source dan sebagainya, sebenarnya harusnya jawabannya tidak begitu. Begitu Bang Getsu untuk poin yang kedua. Oke, ini baru poin. Ada 6 poin ini. Yang poin yang ketiga apa nih, Pak Sugi? Poin yang ketiga itu bypass security, gitu ya. Bypass security. Ya, jadi ada sistem keamanan itu yang di bypass gitu. Alasannya adalah karena jumlah usernya banyak dan sebagainya, begitu. Nah, ini nggak pas lagi gitu. Apa ini maksudnya? Ini berbahaya bypass security ini atau apa? apa? Berbahaya sekali, berbahaya sekali. Oke. Berbahaya sekali. Ini jadi ada orang yang akhirnya tidak melalui sebuah mekanisme untuk autentifikasi, begitu, maka mereka bisa masuk gitu. Ya. Gitu. Tanpa melalui autentifikasi mereka bisa masuk,
kemudian mereka bisa mengisi, mengubah data atau apapun begitu. Ya, ya. Begitu Bang Hersu. Jadi kenapa bypass security itu kemudian dilepas begitu? Kalaupun misalkan tidak dilepas, kemudian beliau mengatakan bahwa karena di handphone yang dipakai oleh para pemfoto yang ada di TPS itu tidak semua punya standarisasi keamanan. Oh. Alasannya begitu. Jadi sehingga key-nya atau mekanisme untuk memastikan bahwa ini adalah handphonenya si A, si B, si C itu dilepas gitu karena sudah sangat banyak, sudah ribuan bahkan puluhan ribu begitu. Ya. Harusnya tidak begitu. Saya membayangkan begini nih, saya sebagai orang awam ini mungkin kalau kurang tepat Anda bisa koreksi, kan ada 800.000 lebih TPS begitu ya. Artinya kalau kemudian mengharapkan bahwa semua handphone yang ada itu terverifikasi atau sebelumnya begitulah terjamin security-nya, ini agak sulit ya mengharapkan, apalagi standar wilayah Indonesia yang sangat luas kan begitu. Harusnya saya kira mestinya sistem ini ya mengadopsi berbagai macam gadget, berbagai teknologi dari handphone itu, dan kemudian di situ mereka sudah menyiapkan security-nya. Harusnya seperti itu bukan? Iya, iya. Jadi mereka itu ingin mengatakan bahwa handphone ini adalah handphone yang valid untuk mengirim data. Pinginnya mengatakan seperti itu. Pinginnya membuat seperti itu. Jadi jangan sampai ada handphone yang tidak valid itu kemudian mengupload data. Begitu. Nah, sementara handphone yang ada yang dipakai oleh personil yang ada di TPS itu tidak memenuhi standar mereka. Ya, oke. Gitu. Jadi karena itu dibuka sistem security-nya di bypass gitu. Ya, di bypass begitu. Nah, ini kan jadi masalah. Jadi masalah. Jadi akhirnya jadi orang lain juga bisa melakukan seperti itu. Yes. Gitu. Apalagi orang lain yang mampu untuk melakukan mengoprek file APK yang dimiliki begitu, dengan APK yang dimiliki itu bisa dioprek-oprek, maka ini jadi berbahaya. Kendati kendati ada semacam passwordnya gitu, tapi itu soal mudah ya bagi mereka yang jago IT gitu ya. Oh iya, ya ini nanti akan saya ceritakan tentang metadata gitu ya. Jadi mereka akhirnya mengkoreksi dengan metadatanya, begitu. Tapi tetap saja ini berbahaya, menurut saya berbahaya. Gitu, Bang Hersul. Oke. Kemudian yang poin berikutnya ya, poin keempat begitu, Bang Hersul, itu adalah metadata, gitu. Kalau misalkan selama ini para pengeksplor dari Sirekap itu mempertanyakan kenapa exif data itu kosong, gitu. Kenapa di metadata yang disimpan di exif kosong? Dan memang seakan-akan ini menjadi sebuah pertanyaan juga, kenapa ini harus disengaja untuk kosong, gitu. Kata-kata sengaja ini saya menjadi makin yakin bahwa ini disengaja kosong. Exif data itu apa maksudnya itu? Jadi sebuah file gambar begitu, itu sebenarnya ketika Bang Hersu memfoto sesuatu, maka sebenarnya informasi dari perangkat fotonya Bang Hersu itu ada di metadata. Oh ya, atau orang mungkin memahami jejak digitalnya gitu ya, kira-kira ya, jejak sama digitalnya. ya. Tapi jejak digitalnya itu nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan. Tapi buat para pakar misalnya, misalnya sering lihat, foto ini diambil tanggal berapa, begitu ya? Ya, Pakai tanggal kamera berapa, apa? kemudian pakai kamera apa? Berapa piksel dan sebagainya begitu ya, itu ya? Ya. Jadi ada informasi. Malah yang lebih dalam lagi bisa sampai koordinatnya, GPS-nya. Oh, koordinatnya diambil di mana segala macam. Saya Ya, kira itu penting ya untuk dimana. menjelaskan. Untuk menjelaskan kemudian sebenarnya autentifikasinya di sana. Jadi untuk kebutuhan publik gitu ya. Untuk kebutuhan publik, jadi publik itu yakin ini diambil di sini dan sebagainya. Nah, saya melihat di sini Sirekap itu oleh IT KPU kalau saya analisa bahwa ini sangat terkesan bahwa ini ditutup atau dihilangkan gitu, exif data di metadata gitu. Apa tujuannya kira-kira? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita juga. Apa tujuannya? Kenapa harus exif data itu dihilangkan? Kalau
saya mendengar dari diskusi yang ada di KPU lewat YouTube, itu mereka mengatakan bahwa kita tidak perlu untuk mendapatkan ini kamera apa, kita tidak perlu untuk mendapatkan data-data macam-macam. Tuh, pertanyaannya berikutnya adalah bukan masalah Anda tidak perlu, ini kan sudah ada, gitu. Jadi nggak perlu dihapus sebenarnya, gitu. Jadi kenapa ada seakan-akan bahwa ada mekanisme untuk menghapus? Kenapa harus dihapus? Ya. Kalau misalkan memang dibiarkan ada juga kan nggak apa-apa kan? Begitu. Ya, dan itu tapi berguna tadi ketika kemudian dipersoalkan misalnya begitu ya, atau ada yang mencoba intruder gitu katakanlah yang mengubah datanya kan mulai ketahuan kan gitu kan? Oleh ketahuan, gitu. Jadi bisa makin dimonitor perkara apakah kemudian kamera gambar yang diambil dari kamera Android dari yang memfoto itu kamera yang tidak bagus dan sebagainya. Ya tidak apa-apa begitu. Jadi harusnya OCR dan OMR itu kalaupun misalnya tidak sanggup misalnya begitu ya dengan hasil gambar dengan kamera yang kecil dan Androidnya yang lebih kecil dan sebagainya, itu kan ada isian manual begitu yang bisa diisikan, tapi gambarnya tetap gambar yang validasinya jelas. Oke. Gitu, di metadata itu. Cuma akhirnya oleh tim IT itu ditambahi blok file, ditambahi beberapa blok yang isinya adalah nama siapa yang mengunggah itu. Gitu. Okay. Jadi dari nama yang mengunggah itu mereka seakan-akan meyakini bahwa ini adalah autentifikasi yang benar, nama dan ada yang hash-nya. Gitu. Okay. Nah, ini baru 4 nih. 2 lagi apa itu? Ya, sebentar saya ceritakan sedikit tentang metadata ini supaya tuntas sedikit, Bang Hersut. Jadi nama dan hash-nya ini seakan-akan dianggap sebagai autentifikasi yang mengganti data yang ada di EXIF tadi, dan menurut saya ini bagi orang-orang IT ini bisa dimainkan. Bisa dimainkan. Oke. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima ini yang paling penting itu adalah kenapa seakan-akan tidak ada validasi. Begitu. Jadi ketika jumlah di TPS itu melebihi 300, anggap aja 310. Oh iya, ya. Itu yang paling banyak ribut kemarin ya. Ya, 300 plus 2,5 kan, 2,5% begitu. Nah, kenapa ini menjadi dilepas begitu? Alasan kemarin dari IT KPU itu mengatakan bahwa kami seakan-akan begitu, kami menerjemahkan apa yang dikatakan oleh KPU begitu. Dan ini fatal menurut saya. Kalau misalkan konteksnya adalah keteledoran, itu ya menurut saya ada yang sampai mengatakan ini kesengajaan begitu. Gitu, sampai konteksnya ke sana. Jadi kenapa ini yang sesuatu yang penting, sesuatu yang utama, bahwa orang itu pasti akan melihat jumlahnya. Pasti akan melihat berapa jumlah yang tidak sah, berapa jumlah yang sah, berapa jumlah yang laki-laki, berapa jumlah yang perempuan dan sebagainya. Ini seakan-akan menjadi Excel saja. Ya. Dan sebenarnya itu kan harusnya ada semacam, saya nggak tahu apa istilah dalam teknologi, auto rejection gitu ya, begitu kalau angkanya lebih, gitu kan ya? Mereka mengatakan ketika di sidang MK itu, beliau mengatakan bahwa ada warna merah, warna kuning, kalau misalkan sesuai kemudian warna hijau dan sebagainya. Tapi tetap saja ini bisa diunggah. Gitu. Ya. Harusnya nggak bisa sama sekali ya. Harusnya nggak bisa. Harusnya nggak bisa. Berarti ini masalah. Begitu. Apakah karena kesannya tergesa-gesa supaya semua data ada, sehingga bisnis proses ini menjadi diizinkan? Ya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap bisnis proses bahwa diizinkan semua angka berapapun itu tidak ada penjumlahan, tidak ada validasi, ini bisa jalan? Siapa yang? Sehingga disinilah terjadi banyak masalah, banyak koreksi dari masyarakat. Gitu. Ini orang bodoh pun, orang yang ngerti IT langsung tahu kalau gitu angkanya sampai menggelembung gede banget gitu, itu pasti ada yang salah karena mereka sama-sama tahu bahwa KPU mendesain bahwa untuk satu TPS itu maksimal 300 suara gitu ya, 300 DPT plus berapa cadangannya, 2 atau 2,5% kalau nggak salah, 2 atau 2,5%. Jadi ada boleh 2, boleh 2,5%. Dan
Harusnya ini kalau misalkan kita gabungkan dengan sistem informasi yang lain namanya SILOG, sistem Ya. informasi logistik, harusnya jelas suara yang tidak sah, suara yang tidak terpakai dan sebagainya semuanya jelas. Jadi seakan-akan ini menjadi sebuah angka-angka yang tidak ada sambungannya, seakan-akan begitu, tidak ada sambungannya dengan fisik gitu. Jadi orang bisa mengisi 400, 500 atau saya pernah menemukan diisi 250 masing-masing itu di pileg gitu. Itu masuk semua ini apa-apaan. Ini enggak seperti ini. Oke. Begitu. Nah, ini fatal. Bagi saya Fatal. ini fatal. Sangat fatal kalau misalnya tingkat terendahnya adalah keteledoran. Mungkin tim IT bisa mengatakan itu bukan urusan kami, itu urusan KPU. Oke lah. Kami tidak sedang mempermasalahkan bisnis proses ini tanggung jawab siapa. Harusnya tim pengembang itu juga bertanggung jawab terhadap bisnis proses yang benar begitu. Oke. Gitu. Oke. Ya. Itu yang keempat dan ini yang utama. Yang kelima tadi, yang kelima itu. Ya, sorry, kelima. Maka yang keenam itu yang terakhir itu adalah log activity, log aktivitas gitu ya. Apa ini? Barang apa lagi nih? Jadi setiap perubahan yang ada oleh siapapun yang mengganti di KPU itu dikatakan terekam gitu. Dan ada kata-kata yang menarik menurut saya dari bukan ketua, jadi tim IT KPU mengatakan ketika KPU membersihkan data kotor. Sebentar, data kotor ini seperti apa toh? Data kotor ini terjadi karena memang sudah diizinkan untuk tidak tervalidasi kan? Begitu. Akhirnya kan jadi heboh sendiri kan begitu. Jadi ketika datanya tidak tervalidasi, maka akhirnya harus ada konteks untuk ada data kotor, katakan ya begitu. Dan akhirnya sekarang angka-angkanya tidak dimunculkan karena memang akhirnya terkesan jadi ini semua datanya banyak yang kotor. Begitu. Nah, ini kan semua berawal dari karena diizinkan tanpa validasi kan. Dari angka-angka yang muncul itu tanpa validasi. Ini sebenarnya 4 dan 5 ini menjadi pertanyaan besar, termasuk yang pertama dengan BRIN dan DSSN tadi itu juga menjadi pertanyaan bagi kita bangsa Indonesia sebagai masyarakat umum yang melihat sidang itu. Begitu Bang Yersio. Oke, dari 6 catatan Anda tadi itu, jadi apa yang Anda bisa simpulkan dari penjelasan dari pakar IT KPU itu? Ini apa yang saya analisa ya. Jadi yang saya analisa itu tim IT itu seakan-akan memberikan pembelaan diri bahwa di IT itu aman loh, gitu. Jadi mereka melakukan pembelaan diri begitu. Angka itu tidak ada tanggung jawabnya dengan saya. Nah, ya, oke, tapi kan dia tahu bahwa Sirekap itu kan yang justru memicu kehebohan luar biasa itu kan Sirekap itu kan. Iya. Ya, dan dari situ si ketua IT itu seakan-akan mengatakan bahwa ini yang penting tanggung jawabnya sebagai orang keamanan dari Sirekap itu sudah terpenuhi, begitu. Jadi seakan-akan yang saya dengar, yang saya lihat seakan-akan terjadi pembelaan seperti itu, termasuk terhadap bypass security, termasuk tentang open source, begitu menggebu-gebu dengan mengatakan bahwa open source ini murah tapi tidak murahan. Tidak begitu sebenarnya konteksnya harusnya. Jadi kesannya bahwa ingin mengatakan bahwa jangan salahkan IT-nya, jangan salahkan sistem keamanannya, begitu. Data kami tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang jadi masalah. Padahal sebenarnya data ini yang menjadi inti daripada sistem itu adalah data. Dan harusnya Sirekap itu menjadi rujukan dari semuanya. Akhirnya kan Sirekap seakan-akan dihentikan kan. Tidak ada angkanya dan sebagainya. Harusnya kan menjadi rujukan. Setiap aktivitas berjenjang itu simpanan datanya harusnya di Sirekap. Masa kita melakukan simpanan di Excel? Begitu, ini seperti zaman 10-20 tahun yang lalu begitu. Oke. Tapi dugaan Pak Sugi apa ya? Apakah saya kok merasa bahwa ini feeling saya aja ya, pasti tidak ada intensi dari teman-teman yang mendevelop Sirekap ini. Tapi mereka kemudian ternyata mendapati alat mereka yang mereka gunakan itu, mereka develop itu kemudian ternyata jadi sumber persoalan dan
mungkin saja ada yang kita curigai, misalnya ada yang intruder atau apa dan sebagainya, tapi kemudian mau nggak mau mereka terpaksa harus membela diri gitu, atau seperti apa yang Iya, dugaan? kesannya begitu, kesan Hmm. sangat terkesan begitu. Jadi di sidang kemarin saya sebagai orang IT menangkap gitu, Hmm. seakan-akan ini adalah ajang untuk pembelaan diri bahwa di IT Sirekap itu sudah kami amankan level A, B, C, D gitu. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. ketika kita amankan level A, B, C, D, tapi kemudian bisnis prosesnya bolong ya sudah selesai Hmm. Oke. gitu. Nah, rekomendasi Anda apa, yang hal ini? Karena ini kan kelihatannya berulang lagi ya, kemudian, seperti juga Situng dulu tahun 2019. Apakah ini terjadi karena satu, kita pasti ngomong ini nggak enak nih, bahwa kita itu betul-betul masih primitif dalam soal teknologinya, atau kedua sebenarnya memang teknologi itu digunakan untuk justifikasi, kecurangan yang ada gitu. Tapi apa iya teman-teman dari ITB itu bersedia katakanlah kong kali kong dengan KPU untuk membuat alat yang tugasnya untuk mencurangi pemilu gitu. Dengan mengatakan bahwa angka itu tidak menjadi konsen kami, Hmm. menurut saya ini masalah. Masalah. Yang poin tadi ya, poin 5 tadi ya, Hmm. bahwa statement bahwa kami mendengar bahwa yang terjadi di TPS itu adalah fakta, maka apapun angka yang dimasukkan kami memberikan warning, tapi tetap aja terupload, itu bagi saya ini masalah gitu. Hmm. Harusnya ada eskalasi masalah sebelum diproses dilihat oleh masyarakat sebagai masyarakat ini kan sumber masyarakat ini kan harusnya melihat matang gitu ya. Tapi sekarang masyarakat dilihat mentahnya gitu. Hmm. Hmm. Jadi error yang ada di internal KPU itu menjadi dilihat oleh masyarakat gitu. Harusnya ketika anggap saja memang ini jujur-jujuran gitu ya. Hmm. Jadi misalkan ada kesalahan menginput, kesalahan menjumlah dan sebagainya begitu, maka diselesaikan di internal KPU, diselesaikan di sistem IT-nya. Ini salah, ini salah, ada apa? Yuk Ya, dilakukan ya, koreksi. ya, Gitu. ya. Jadi setelah itu dibetulkan, jadi yang ditampilkan di masyarakat itu yang sudah benar. Hmm. Begitu. Eskalasi ini tidak dilakukan. Jadi seakan-akan dibiarkan saja semua penjumlah padahal padahal semua menyoroti tentang angka gitu. Jadi Ya, ya. akhirnya ini menjadi masalah besar. Jadi seakan-akan ada kondisi yang menurut saya ini tidak IT banget Ya, begitu. ya. Oke, tapi kan saya juga menyimak itu, baik, tim pengacaranya, bahkan, juga pakar yang dia disebut sebagai saksi ahli itu, kan kemudian mencoba mendinai, kesalahan itu, kesalahan di Sirekap itu tidak berpengaruh, karena toh yang digunakan, secara resmi itu kan penghitungan berjenjang, bukan bukan Sirekapnya. Kan ada jelas itu bukan hanya kesan, tapi itu diucapkan oleh baik dari, saksi ahli maupun dari para pengacaranya gitu. Ya kalau menurut saya ya, sekali lagi menurut saya ini akal-akalan aja gitu. Mmm. Harusnya inti roh daripada sebuah dinamika itu sistem dan itu IT. Rohnya Ya. di situ. Mhm. Mhm. Jadi semua data itu disimpannya adalah di database, bukan di Excel. Ya. Excel itu kita berbicara Indonesia, kita bicara sebuah mekanisme yang gede begitu. Mhm. Mhm. Harusnya kita sudah bicara sistem. Level negara kita harus sudah bicara sistem. Kecuali 20 atau 30 tahun yang lalu kita masih menggunakan Excel. Excel itu kan untuk pribadi ya. Jadi Ya. bukan untuk saling sharing data dan Mhm. sebagainya tidak. Harusnya sudah berbicara dan rohnya itu harusnya si rekap. Kalau kemudian si rekap itu didinai begitu dianggap tidak manfaat, negeri ini mundur 30 tahun yang Ya, lalu. ya. Saya membayangkan kan harusnya kita malah bergerak menuju bahwa e-voting gitu ya mestinya, harusnya. Iya, Mhm. iya. Jadi Harusnya langkah ke depan itu sudah IT benar-benar membuat kita lega, membuat benar-benar kita percaya dan ya, sebagainya. ya, ya, Begitu. ya. Jadi Dan ya, ada ya. lembaga sertifikasi yang mengawal dan menjadi garda terdepan. Oke, kami yang mengawal, kami yang memastikan bahwa semua ini berjalan dengan baik. Nah, Yes. itu. Oke. Baik Pak, Sugi, ini terima kasih atas, perbincangan kita kali ini ya. Ya, Mudah-mudahan saja harapan ya, kalau memang sebenarnya, kita mau jujur begitu, putra-putra terbaik Indonesia itu bisa kok ya mendesain teknologi semacam insya itu ya. Allah, insya Allah. Ya, oke. Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.